Di hari pemakaman suamiku, ibu mertuaku berdiri di samping liang lahat dan menudingku di depan semua pelayat. Perempuan pembawa sial ini harus pergi dari rumah kami hari ini juga. Aku hanya diam menggenggam syal Reza. Mereka tidak tahu, surat warisan 300 miliar itu sudah ada di tanganku. Selamat datang kembali, sahabat semua. Sebelum kita masuk ke kisahnya, tekan tombol suka dan subscribe. Lalu tulis di kolom komentar kota asal kalian. Cerita malam ini akan membuat dada kalian sesak, tapi bertahanlah sampai akhir. Karena keadilan selalu datang, meski sering terlambat. Nama saya Anindya. 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor hukum di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menekuni profesi ini. Saya tahu betul kekuatan secari kertas yang ditandatangani di hadapan saksi. Sebuah dokumen bisa lebih tajam dari pisau. Itulah yang akhirnya menyelamatkan saya. Saya menikah dengan Reza 7 tahun lalu. Reza adalah anak sulung keluarga Hartono, salah satu keluarga pengembang properti besar di Jakarta. Mereka tinggal di sebuah rumah megah di Pondok Indah, pagar tinggi, taman luas, dan 3 mobil mewah di garasi. Saya berasal dari keluarga sederhana di Bekasi. Ayah saya seorang guru sekolah dasar yang mengajar selama puluhan tahun. Ibu saya berjualan kue di pagi hari dan menjahit di malam hari. Rumah kami kecil, hanya 2 kamar, tapi penuh kehangatan. Saya dibesarkan dengan satu prinsip dari ayah saya, bahwa harga diri tidak bisa dibeli dan tidak boleh dijual. Saya berhasil kuliah hukum dengan beasiswa, lalu menjadi notaris. Saya bangga dengan apa yang saya capai sendiri, tanpa warisan, tanpa nama besar. Tapi di mata keluarga Hartono, semua itu tidak berarti apa-apa. Sejak awal, keluarga Hartono memandang saya seperti debu yang menempel di sepatu mereka. Bagi mereka, saya hanyalah perempuan kampung yang beruntung dilirik anak orang kaya. Tapi Reza mencintai saya. Dia mencintai saya bukan karena apa yang saya miliki, tapi karena siapa saya. Dan saya pikir cinta itu cukup. Saya salah. Reza dan saya membangun rumah kecil sendiri di kawasan Bintaro. Reza menolak tinggal di rumah orang tuanya. Dia ingin kami mandiri, tapi keluarganya tidak pernah membiarkan kami benar-benar bebas. Ibu mertua saya, Bu Sulastri, perempuan 62 tahun dengan lidah setajam silet. Setiap kali kami berkunjung, dia punya cara untuk membuat saya merasa kecil. Anindya, masakanmu hambar. Pantas Reza makin kurus. Anindya, kamu sudah 5 tahun menikah. Mana cucu untuk mama? Saya menelan semuanya. Saya pikir jika saya cukup sabar, suatu hari mereka akan menerima saya. Saya masih ingat pernikahan kami. Di hari paling bahagia dalam hidup saya, Bu Sulastri datang dengan wajah masam. Saat resepsi, dia berkata pada para tamu, "Cukup keras agar saya dengar. Kalau saja Reza menuruti pilihan mama, dia tidak akan menikahi perempuan kampung ini." Saya tetap tersenyum. Demi Reza. Saya menelan rasa malu itu bulat-bulat. Di tahun pertama, setiap kali lebaran, saya selalu menjadi sasaran. Saat keluarga besar berkumpul, Bu Sulastri akan memamerkan menantu-menantu lain dari keluarga terpandang, lalu menatap saya dengan sinis. Yang ini cuma anak guru. Untung Reza mau. Saya membantu di dapur, menyiapkan opor dan rendang untuk seluruh keluarga. Tapi tak pernah sekalipun ada ucapan terima kasih. Yang ada hanya kritik. Rendangnya kurang asin. Ketupatnya terlalu keras. Saya seperti pembantu yang tak pernah cukup baik. Reza selalu membela saya. "Bu, tolong hargai istri saya." Tapi pembelaannya justru membuat Bu Sulastri semakin membenci saya. Dia menganggap saya telah merebut anaknya. Adik ipar saya, Vania, 29 tahun. Lebih halus, tapi lebih berbahaya. Dia selalu tersenyum manis di depan saya. Namun, di belakang, dia membisikkan racun ke telinga ibu mertua. Dialah yang paling tahu cara membuat saya terlihat buruk tanpa pernah mengotori tangannya sendiri. Pernah suatu kali, sebuah kalung berharga milik Bu Sulastri hilang. Vania berbisik bahwa mungkin sayalah yang mengambilnya. Selama berhari-hari, saya dituduh sebagai pencuri. Sampai akhirnya, kalung itu ditemukan terselip di lemari Bu Sulastri sendiri. Tidak ada permintaan maaf.
Hanya pandangan dingin, seolah saya tetap bersalah. Bapak mertua saya, Pak Hartono, lelaki yang lebih banyak diam. Tapi diamnya bukan kebaikan. Diamnya adalah persetujuan atas setiap kekejaman yang dilakukan istrinya. Setiap kali saya dihina, dia hanya menunduk membaca korannya, seolah tidak mendengar apa-apa. Tahun-tahun pertama pernikahan kami berjalan biasa saja. Reza sibuk membangun perusahaan propertinya sendiri, terpisah dari bisnis ayahnya. Dia tidak mau bergantung pada nama keluarga. Pelan-pelan, perusahaannya tumbuh. Sebuah gedung perkantoran di Kuningan menjadi proyek pertamanya yang berhasil. Keluarga Hartono mulai memperhatikan, bukan dengan bangga, tapi dengan tatapan lapar. Lalu, badai itu datang. Suatu pagi, Reza mengeluh sakit kepala yang tak tertahankan. 2 hari kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Tumor otak, stadium, lanjut. Dokter memberinya waktu, paling lama 1 tahun. Dunia saya runtuh dalam 1 kalimat. Saya menemani Reza menjalani setiap pengobatan. Saya yang menyuapinya saat tangannya mulai gemetar. Saya yang membersihkan tubuhnya saat dia tak lagi mampu berdiri. Saya yang terjaga sepanjang malam, mendengarkan napasnya yang melemah. Bulan-bulan itu adalah yang terberat dalam hidup saya. Saya berhenti dari banyak pekerjaan untuk merawatnya. Saya menjual perhiasan saya sendiri untuk biaya pengobatan tambahan. Karena saya tidak mau menyentuh harta Reza tanpa sepengetahuannya. Setiap pagi saya bangun dengan harapan. Dan setiap malam saya tidur dengan ketakutan kehilangannya. Reza, di tengah sakitnya, masih sempat mengkhawatirkan saya. Kamu kurus sekali, Anindya. Jangan sampai sakit karena merawatku. Saya hanya tersenyum dan menyuapinya lagi. Di saat seperti itu, di mana keluarganya? Bu Sulastri datang sesekali, bukan untuk merawat, tapi untuk menghitung. Dia akan duduk sebentar, menanyakan kondisi Reza dengan nada datar. Lalu mulai bertanya tentang aset. Reza, sayang, sudahkah kamu mengatur surat-suratmu? Jangan sampai semuanya jatuh ke tangan yang salah. Saat itu, Reza akan menutup matanya, pura-pura tidur, agar tidak harus menjawab. Saya pernah memergoki Bu Sulastri berbisik dengan Fania di koridor rumah sakit. Setelah Reza tiada, semua asetnya kembali ke keluarga. Perempuan Bekasi itu tidak akan dapat apa-apa. Kita usir dia begitu pemakaman selesai. Saat itu saya mengira mereka hanya bicara dalam duka. Saya keliru. Mereka sudah merancang segalanya. Bahkan sebelum Reza benar-benar pergi, mereka menghitung warisan di saat anak mereka sendiri sedang sekarat. Dan saya menyaksikan semuanya dalam diam. Penyakit Reza semakin parah, tapi pikirannya tetap jernih sampai akhir. Dan pada suatu malam, 2 minggu sebelum dia pergi, dia memanggil saya ke sisi tempat tidurnya. Wajahnya pucat. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit, tapi matanya masih bercahaya saat menatap saya. Anindya, bisiknya pelan. Aku tahu, waktuku hampir habis. Saya menggeleng cepat. Jangan bicara begitu, Mas. Kamu akan sembuh. Reza tersenyum tipis. Dia menggenggam tangan saya. Dengarkan aku. Aku sudah mengurus semuanya bersama Pak Wirya, pengacaraku. Seluruh asetku, gedung di Kuningan, saham perusahaan, semua deposito. Sudah aku pindahkan atas namamu. Saya tertegun. Apa maksudmu? Mas, kenapa bukan ke orang tuamu? Napasnya berat. Karena aku tahu keluargaku. Anindya, begitu aku tiada. Mereka akan mengusirmu tanpa ragu. Mereka hanya peduli pada warisan. Aku tidak mau kamu menderita. Aku ingin kamu bebas. Saya menangis. Aku tidak butuh hartamu. Mas, aku hanya butuh kamu. Reza mengeluarkan sebuah map coklat dari laci. Ini semua dokumennya. Sudah lengkap. Sudah sah secara hukum. Kamu notaris. Kamu lebih paham dariku betapa kuatnya kertas-kertas ini. Dia menatap saya dalam-dalam. Berjanjilah satu hal. Saat waktunya tiba, simpan rahasia ini. Jangan beritahu mereka. Biarkan mereka mengira kamu lemah. Biarkan mereka mengusirmu. Lalu, saat mereka sudah menunjukkan wajah asli mereka, barulah kamu bangkit. Saya memeluknya erat. Air mata membasahi bahunya yang ringkih. Aku ingin kamu lihat sendiri siapa mereka sebenarnya, lanjutnya.
bukan untuk dendam, Anindya, tapi supaya kamu tidak pernah lagi merasa harus tunduk pada orang yang tidak menghargaimu. Itu adalah percakapan terpanjang kami yang terakhir. 2 minggu kemudian, di pagi yang dingin, Reza menghembuskan napas terakhirnya dalam pelukan saya. Saya masih ingat detik-detik itu. Napasnya yang semakin pelan. Tangannya yang menggenggam tangan saya semakin lemah. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, dia berbisik untuk terakhir kalinya. Terima kasih sudah mencintaiku, Anindya. Jadilah kuat. Lalu, matanya menutup dan ruangan menjadi sunyi. Saya tidak menjerit, saya hanya memeluknya. Merasakan kehangatan tubuhnya perlahan menghilang. Dunia saya runtuh, tapi saya tahu saya tidak boleh runtuh bersamanya. Karena dia menitipkan begitu banyak harapan pada saya. Berita kepergian Reza menyebar cepat dan keluarga Hartono datang. Bukan dengan duka seorang orang tua yang kehilangan anak, tapi dengan ketergesaan orang yang takut kehilangan harta. Belum sempat jenazah Reza dimakamkan, Bu Sulastri sudah bertanya pada saya tentang surat-surat aset. Anindya, di mana dokumen-dokumen Reza? Sebagai keluarga, kami harus mengurusnya. Saya hanya menjawab pelan. Semua akan diurus pada waktunya. Bu, dan saya menyimpan map coklat itu lebih dalam lagi. Dan map coklat itu saya simpan rapat-rapat. Persis seperti janji saya. Hari pemakaman tiba. Langit Jakarta mendung, seolah ikut berduka. Hujan rintik membasahi tanah pemakaman. Saya berdiri di depan pusara yang masih basah, menggenggam syal kesayangan Reza. Di sekeliling saya, para pelayat berbisik. Sebagian menatap saya dengan iba, sebagian lagi dengan penghakiman. Keluarga Hartono sudah menyebarkan cerita bahwa sayalah yang membawa sial bagi Reza. Belum kering air mata saya. Bu Sulastri mendekat, suaranya keras. Sengaja agar semua orang mendengar. Lihat dia. Perempuan ini yang membunuh anakku. Sejak Reza menikahinya, hidup anakku hancur. Saya hanya diam. Hati saya remuk. Tapi saya ingat janji saya pada Reza. Pergi, lanjut Bu Sulastri. Suaranya bergetar, penuh kebencian. Pergi dari keluarga ini. Kamu sudah dapat apa yang kamu mau. Sekarang kembalilah ke kampungmu yang kumuh itu. Fania berdiri di belakang ibunya, pura-pura menangis. Mama. Sudah. Kasihan orang-orang melihat. Biarkan saja Mbak Anindya pergi baik-baik. Kata-katanya manis. Tapi saya tahu, dialah dalang dari semua ini. Pak Hartono hanya berdiri diam. Matanya menghindari tatapan saya. Diamnya, sekali lagi, adalah persetujuan. Saya menunduk, mengusap nisan Reza terakhir kali, lalu berbalik pergi. Di belakang saya, terdengar suara Bu Sulastri yang masih meneriaki saya. Sampah, dasar perempuan pembawa sial. Saya tidak menoleh. Saya hanya berjalan, dengan map coklat tersimpan aman di dalam tas saya. Mereka pikir saya pergi dengan tangan kosong. Mereka tidak tahu apa-apa. Malam itu, saya tidur di rumah kecil kami di Bintaro. Rumah yang penuh kenangan tentang Reza. Setiap sudutnya menyimpan jejaknya. Spray yang masih berbau parfumnya. Bantal yang sering ia gunakan. Saya memeluk syalnya dan menangis sampai tertidur. Esok paginya, saya bangun dengan tekad baru. Saya tidak akan tenggelam dalam duka. Reza menitipkan sesuatu pada saya dan saya akan menjaganya. Tapi keluarga Hartono tidak memberi saya waktu untuk berduka. 2 hari setelah pemakaman, pukul 7 pagi, pintu rumah kecil kami di Bintaro digedor keras. Saya membukanya, dan di depan saya berdiri Fania bersama 2 orang pria bertubuh besar. Mbak Anindya, kata Fania. Kali ini tanpa senyum manisnya. Mama menyuruhku mengambil semua barang Reza. Semua yang ada di rumah ini milik keluarga Hartono. Saya menatapnya tenang. Ini rumah saya, Fania. Rumah yang dibeli Reza dengan uangnya sendiri, atas nama kami berdua. Fania mendengus. Jangan banyak alasan, kami tahu. Kamu tidak punya apa-apa. Sebentar lagi rumah ini pun akan kami ambil. Kedua pria itu mulai masuk tanpa izin. Mereka mengangkut barang-barang Reza, pakaiannya, jam tangannya. Bahkan foto-foto pernikahan kami. Saya berdiri di sana, menahan emosi. Saya tahu, melawan dengan teriakan hanya akan membuat saya terlihat
seperti yang mereka tuduhkan. Saya hanya berkata pelan, "Ambil apa yang ingin kalian ambil, Vania. Tapi satu hari nanti, kalian akan menyesali setiap barang yang kalian rampas hari ini." Vania tertawa mengejek. Ancaman dari perempuan miskin. Lucu sekali. Mereka pergi dengan mobil yang penuh barang. Saya menutup pintu, lalu bersandar di dindingnya. Tubuh saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang saya tahan dalam-dalam. Saya mengeluarkan map coklat dari tempat persembunyiannya. Saya membukanya dan membaca ulang setiap dokumen, setiap tanda tangan Reza, setiap meterai. Semuanya sah, semuanya kuat. Saya menarik napas. Belum saatnya. Tak lama setelah itu, mereka mencoba merebut rumah Bintaro kami. Vania kembali datang. Kali ini membawa selembar surat yang dia klaim sebagai bukti bahwa rumah itu milik keluarga Hartono. Rumah ini dibeli dengan uang keluarga. "Kamu harus keluar," katanya angkuh. Saya memeriksa surat itu dengan tenang. Sebagai notaris, saya langsung melihat keganjilannya. Surat itu palsu, dibuat asal-asalan. Bahkan tanda tangannya tidak sesuai. "Vania," kata saya pelan, "kamu tahu apa hukuman untuk memalsukan dokumen? Saya bisa melaporkan ini sekarang juga. Rumah ini sah atas nama saya dan Reza. Dibeli dengan uang Reza sendiri, dengan akta yang sah. Jangan pernah coba menipu seorang notaris dengan surat palsu." Wajah Vania memucat. Dia merampas kembali surat itu dan pergi tergesa, tanpa kata. Itu adalah pertama kalinya saya melihat ketakutan di matanya. Dan saya sadar, kekuatan saya bukan terletak pada teriakan, tapi pada pengetahuan dan bukti yang saya pegang. Minggu itu, hinaan terus datang bertubi-tubi. Bu Sulastri mulai menyebarkan cerita ke seluruh kerabat dan tetangga bahwa saya adalah perempuan penjebak, bahwa saya menikahi Reza hanya demi hartanya, bahwa kematian Reza adalah kesialan yang saya bawa. Beberapa kerabat yang dulu ramah pada saya kini menatap saya dengan curiga. Telepon dari saudara-saudara Reza berhenti. Undangan ke acara keluarga tak pernah lagi datang. Saya diasingkan, seolah-olah saya yang bersalah. Suatu hari, saya pergi ke pasar dekat rumah. Seorang ibu yang dulu sering menyapa saya, kini berbisik dengan ibu lain sambil melirik ke arah saya. Itu dia, menantu yang mengambil semua harta keluarga Hartono. Tidak tahu malu. Saya hanya tersenyum tipis dan berlalu. Mereka tidak tahu kebenarannya, dan saya belum berniat menjelaskannya. Tekanan itu tidak berhenti di situ. Bu Sulastri menyirim seorang utusan, seorang paman Reza yang dihormati di keluarga. Dia datang ke rumah saya dengan nada yang seolah bijaksana. "Anindya," katanya, "sudahlah, kembalikan semua hak keluarga. Kamu masih muda, masih bisa cari suami lagi. Jangan menyimpan harta yang bukan milikmu. Itu dosa." Saya menatapnya. "Pakistan, apakah Bapak tahu apa keinginan Reza sebelum dia pergi?" Dia terdiam. Reza sudah tiada. Yang hidup harus mengikuti aturan keluarga. Justru karena saya menghormati Reza, saya akan mengikuti keinginannya. Jawab saya tegas. Bukan keinginan orang-orang yang mengusirnya dari hati mereka jauh sebelum dia mengusir saya dari rumah. Paman itu pergi dengan wajah masam. Dan keesokan harinya, ancaman keluarga Hartono naik ke tingkat berikutnya. Mereka mencoba membekukan rekening pribadi saya. Untungnya, Reza sudah memperingatkan saya untuk memisahkan semua urusan keuangan jauh-jauh hari. Upaya mereka gagal. Tapi itu menunjukkan satu hal. Mereka akan menggunakan segala cara. Lalu, mereka menyerang profesi saya. Bu Sulastri mengirim surat pengaduan ke kantor tempat saya bekerja. Dia menuduh saya menyalahgunakan jabatan notaris untuk memalsukan dokumen warisan. Tuduhan itu serius. Jika terbukti, saya bisa kehilangan izin praktik saya. Pimpinan kantor memanggil saya. Wajahnya khawatir. "Anindya, ini tuduhan berat. Saya percaya padamu, tapi kita harus menanganinya dengan hati-hati." Saat itu, untuk pertama kalinya sejak Reza pergi, saya merasa benar-benar terpojok. Mereka tidak hanya ingin merebut harta, mereka ingin menghancurkan hidup saya sepenuhnya. Malam itu,
Saya duduk sendirian di ruang tamu. Saya memandangi foto Reza yang berhasil saya selamatkan. Air mata mengalir. Mas, apakah aku cukup kuat untuk ini? Lalu saya teringat kata-katanya. Biarkan mereka menunjukkan wajah asli mereka. Lalu kamu bangkit. Saya menghapus air mata saya. Mereka sudah menunjukkan wajah asli mereka. Sekarang, giliran saya. Saya menghubungi Pak Wirya, pengacara yang ditunjuk Reza. Esok paginya, saya datang ke kantornya yang megah di kawasan SCBD. Pak Wirya, lelaki berusia 50-an dengan tatapan tajam, menyambut saya dengan hormat. Bu Anindya, saya sudah menunggu Anda. Almarhum Reza menitipkan banyak hal pada saya. Dia tahu hari seperti ini akan datang. Dia membuka sebuah lemari besi dan mengeluarkan setumpuk berkas. Lebih lengkap dari yang saya bayangkan. Reza tidak hanya memindahkan aset, dia menyiapkan benteng pertahanan hukum yang nyaris sempurna. Almarhum merekam video penjelasan, lengkap dengan keterangan dokter dan saksi, kata Pak Wirya. Dia juga menyimpan seluruh riwayat transaksi yang membuktikan aset ini dibangun olehnya sendiri, terpisah dari bisnis keluarga. Tuduhan pemalsuan tidak akan bertahan sedetik pun di pengadilan. Saya merasa beban di dada saya sedikit terangkat. Reza tidak meninggalkan saya sendirian. Bahkan setelah pergi, dia masih melindungi saya. Lalu tuduhan ke kantor saya, tanya saya. Pak Wirya tersenyum. Sudah saya tangani. Pengaduan itu tidak punya dasar. Justru melontarkan tuduhan palsu seperti itu bisa berbalik menjadi pencemaran nama baik. Keluarga Hartono baru saja menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Saya pulang hari itu dengan langkah lebih ringan. Untuk pertama kalinya, saya merasa bukan korban. Saya merasa saya punya kendali. 3 hari setelah pertemuan itu, masalah resmi pertama datang ke meja kerja saya. Pengacara keluarga Hartono, Pak Budi, datang ke kantor saya. Dia membawa setumpuk berkas dan senyum penuh percaya diri. Dia tidak tahu bahwa saya kini sudah siap. Bu Anindya, katanya sopan tapi dingin. Saya datang untuk mengurus pembagian warisan almarhum Reza. Sesuai hukum waris, sebagai orang tua, Bapak dan Ibu Hartono berhak atas bagian terbesar. Tentu Anda sebagai janda mendapat bagian, tapi tidak seberapa. Saya menatapnya tenang. Silahkan, Pak Budi. Saya dengarkan. Dia menjelaskan panjang lebar tentang pembagian aset. Gedung di Kuningan, saham perusahaan, deposito. Dia menyebut angka-angka besar dengan nada yang seolah-olah semua itu sudah pasti menjadi milik keluarga Hartono. Total aset Reza, katanya, bernilai lebih dari 300 miliar rupiah. Sebuah angka yang membuat keserakahan keluarga itu membara. Saya hanya tersenyum kecil. Pak Budi, apakah Anda sudah memeriksa status kepemilikan aset-aset itu? Dia mengernyit. Tentu saja. Semuanya atas nama almarhum Reza Hartono. Saya sarankan Anda memeriksa ulang, kata saya. Lebih teliti kali ini. Periksa tanggal peralihan kepemilikan. Periksa siapa pemilik sahnya sekarang. Wajahnya berubah. Tapi dia tetap memaksakan senyum. Bu Anindya, jangan mempersulit. Keluarga Hartono punya pengacara terbaik dan koneksi luas. Lebih baik Anda menerima bagian Anda dengan damai. Sebagai janda, Anda mungkin dapat sedikit. Tapi jangan harap dapat semuanya. Saya berdiri. Saya menatapnya tepat di mata. Pak Budi, saya seorang notaris. Saya menghabiskan 8 tahun hidup saya mempelajari hukum waris dan keabsahan dokumen. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu apa yang saya pegang? Dia terdiam. Kalau begitu, kita selesaikan saja secara hukum. Lanjut saya. Saya juga punya pengacara, Pak Wirya namanya. Mungkin Anda pernah dengar. Nama itu membuat wajahnya pucat. Pak Wirya adalah salah satu pengacara korporat paling disegani di Jakarta. Pak Budi jelas tidak menyangka saya. Perempuan yang mereka kira tidak berdaya, punya akses kepada orang sekelas itu. Dia mengemasi berkasnya dengan tergesa. Kita lihat saja nanti. Bu, katanya, mencoba terdengar mengancam, tapi suaranya bergetar. Dia pergi dengan wajah masam. Dan saya tahu, perang baru saja dimulai dengan serius. Sore itu, saya menelpon Pak Wirya untuk mengabari perkembangan. Dia tertawa kecil di ujung telepon. Mereka baru sadar sekarang.
Almarhum Reza sudah memprediksi semua ini. Bu Anindya, dia bahkan menyiapkan langkah untuk setiap kemungkinan serangan mereka. Tenang saja, kita pegang semua kartunya. Seminggu kemudian, keluarga Hartono mulai bergerak lebih agresif. Mereka tidak menyangka aset-aset itu sudah berpindah tangan secara sah. Saat Pak Budi akhirnya memeriksa dokumen resmi di kantor pertanahan dan badan terkait, dia menemukan kenyataan yang mengejutkan. Seluruh aset utama Reza sudah sah atas nama saya, Anindya Pratiwi, notaris dari Bekasi yang mereka hina selama bertahun-tahun. Saya bisa membayangkan kemarahan yang meledak di rumah Pondok Indah saat berita itu sampai. Piring pecah, teriakan, tuduhan saling lempar. Bu Sulastri menelepon saya berkali-kali. Saya tidak mengangkatnya. Lalu pesan-pesan mulai masuk. Awalnya membujuk dengan nada manis yang dibuat-buat. Anindya, kita keluarga. Mari kita selesaikan baik-baik. Lalu, saat saya tidak menjawab, nadanya berubah menjadi ancaman. Anindya, kamu sudah mencuri harta keluarga kami. Kembalikan atau kami laporkan ke polisi. Kami punya banyak kenalan. Kami bisa membuat hidupmu hancur. Saya membalas dengan tenang. Silahkan. Bu, semua dokumen sudah sah secara hukum. Ditandatangani Reza di hadapan saksi dan pengacara saat dia masih sadar penuh. Saya punya rekaman video dan keterangan dokter. Kalau ibu ingin ke pengadilan, saya siap. Bahkan saya sarankan kita ke sana supaya semuanya jelas di mata hukum. Setelah itu, pesan dari Bu Sulastri berhenti sejenak. Tapi saya tahu mereka tidak menyerah. Mereka hanya sedang menyusun serangan berikutnya. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, datang serangan yang lebih licik. Mereka mencoba membekukan rekening operasional perusahaan yang kini milik saya, dengan alasan sengketa. Mereka berharap saya kelimpungan dan menyerah. Tapi sekali lagi, Reza sudah memperhitungkan ini. Pak Wirya bergerak cepat, dan upaya pembekuan itu ditolak pengadilan dalam hitungan hari. Mereka juga mencoba mempengaruhi opini. Vania, yang punya banyak pengikut di media sosial, menyebar cerita versi mereka bahwa saya adalah penipu yang merebut harta keluarga di saat berduka. Komentar-komentar jahat mulai berdatangan ke akun saya. Orang-orang yang tidak tahu kebenaran ikut menghakimi. Saya tidak membalas satupun. Saya tahu kebenaran tidak perlu diteriakan. Ia hanya perlu dibuktikan. Dan saya punya semua bukti yang saya butuhkan. Tekanan terus meningkat menjelang sidang. Suatu malam, saat saya pulang larut dari kantor, sebuah mobil hitam membuntuti saya sampai depan rumah. Dua orang turun dan mendekat. Salah satunya berkata dengan nada datar yang menakutkan, "Bu Anindya, lebih baik berdamai sebelum semuanya jadi rumit." Keluarga Hartono bukan keluarga sembarangan. Jantung saya berdebar, tapi saya menjaga wajah saya tetap tenang. Sampaikan pada yang mengutus kalian, saya tidak takut. Dan setiap ancaman yang kalian lakukan, saya catat. Saya punya pengacara, dan saya tahu hukum lebih baik dari kalian. Mereka saling pandang, lalu pergi. Tapi malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya menelpon Pak Wirya keesokan paginya. Dia langsung mengambil langkah, melaporkan upaya intimidasi itu secara resmi. Ini justru menguntungkan kita, Bu, katanya. Setiap tindakan kotor mereka memperkuat posisi kita di mata hukum. Saya mulai mengerti betapa jauhnya Reza memikirkan keselamatan saya. Dia tidak hanya meninggalkan harta, dia meninggalkan perlindungan, strategi, dan orang-orang yang bisa saya percaya. Bahkan dari alam yang berbeda, dia masih menjaga saya. Beberapa hari sebelum sidang, saya kembali membuka map coklat itu. Di dalamnya terselip sebuah surat tulisan tangan Reza yang belum pernah saya baca sampai habis. Di bagian akhir, dia menulis, "Anindya, aku tahu kamu kuat, lebih kuat dari yang kamu kira. Maaf, aku harus pergi lebih dulu, tapi aku tidak akan membiarkanmu menghadapi mereka tanpa senjata. Bertahanlah. Aku selalu bersamamu." Saya menangis membacanya, lalu saya menghapus air mata saya dan bangkit. Saya tidak akan mengecewakannya. 2 minggu kemudian, mereka mengajukan gugatan ke pengadilan. Mereka menuduh saya memanfaatkan kondisi Reza yang lemah untuk memaksanya mengalihkan aset. Mereka menyewa pengacara mahal. Mereka menyebar cerita di kalangan kerabat bahwa saya adalah penipu licik
yang menjebak anak mereka. Sebelum sidang, mereka mencoba satu cara terakhir. Fania mengundang saya ke sebuah kafe mewah di Senayan. Katanya, untuk berdamai. Saya datang. Saya ingin tahu sampai mana mereka akan melangkah. Fania duduk di hadapan saya, kembali dengan senyum manisnya. Mbak Anindya, kita keluarga. Tidak perlu sampai ke pengadilan. Mama menawarkan, kamu ambil 2 miliar. Lalu, kembalikan sisanya. Itu jumlah yang besar untuk perempuan sepertimu. Saya menatapnya. Untuk perempuan sepertiku. Ya. Maksudku, kamu bukan dari keluarga berada. 2 miliar bisa membuatmu hidup nyaman seumur hidup di Bekasi. Saya tersenyum tipis. Vania, ini bukan tentang jumlah uang. Ini tentang keinginan terakhir suami saya. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kamu mengerti. Karena kamu mengukur segalanya dengan harga. Senyum Vania memudar. Jadi kamu menolak. Saya menolak. Kata saya tegas. Sampai jumpa di pengadilan, saya berdiri dan pergi, meninggalkan secangkir kopi yang bahkan tidak saya sentuh. Saya tahu ini akan terjadi. Reza sudah memperingatkan saya, dan dia juga sudah menyiapkan segalanya. Karena Reza tahu betul keluarganya. Dia tidak hanya memindahkan aset, dia mengumpulkan bukti. Rekaman video dirinya menjelaskan keputusannya dengan jelas. Surat keterangan dari dokter bahwa dia dalam kondisi sadar dan mampu mengambil keputusan saat menandatangani dokumen. Kesaksian Pak Wirya dan 2 saksi lain. Semuanya rapi. Semuanya sah. Saya sebagai notaris tahu persis betapa kuatnya bukti hitam di atas putih. Sebuah kertas yang ditandatangani dengan benar bisa mengalahkan 1000 teriakan. Sidang pertama digelar sebulan kemudian. Keluarga Hartono datang dengan penuh percaya diri. Bu Sulastri mengenakan perhiasan mahal. Seolah-olah dia datang ke pesta, bukan ke pengadilan. Fania duduk di sampingnya, masih dengan wajah pura-pura sedih. Pak Hartono duduk di ujung, wajahnya tegang. Pengacara mereka berbicara berapi-api. Dia menggambarkan saya sebagai perempuan rakus yang memanfaatkan suami yang sekarat. Dia menuduh saya menggunakan keahlian notaris untuk menjebak Reza. Dia menuntut seluruh aset dikembalikan kepada keluarga Hartono. Saya duduk tenang, mendengarkan setiap tuduhan tanpa membantah. Saya tahu, jawaban terbaik bukanlah teriakan, melainkan bukti. Lalu, giliran Pak Wirya berbicara. Dengan tenang, dia memutar rekaman video Reza. Di layar, Reza yang lemah namun jernih berbicara. Saya, Reza Hartono, dalam keadaan sadar penuh, memindahkan seluruh aset saya kepada istri saya. Anindya, ini keputusan saya sendiri, tanpa paksaan. Saya melakukan ini karena saya tahu keluarga saya tidak akan memperlakukannya dengan adil. Mereka akan mengusirnya. Saya tidak mau itu terjadi. Ruang sidang hening. Bu Sulastri menggenggam tangannya erat. Wajahnya memerah. Di layar, anaknya sendiri membongkar niat busuk mereka. Pak Wirya melanjutkan dengan surat keterangan dokter yang menyatakan Reza sadar penuh secara mental saat menandatangani dokumen. Lalu, kesaksian 2 saksi yang hadir saat penandatanganan. Lalu, riwayat transaksi yang membuktikan setiap aset dibangun Reza sendiri, terpisah dari bisnis keluarga Hartono. Setiap bukti yang dia tunjukkan membuat posisi keluarga Hartono semakin lemah. Pengacara mereka mulai kehabisan kata. Wajah Bu Sulastri yang tadinya angkuh perlahan berubah pucat. Saat hakim bertanya apakah keluarga Hartono punya bukti bahwa Reza dipaksa, pengacara mereka hanya bisa terdiam. Mereka tidak punya apa-apa, hanya kebencian dan keserakahan. Di sela sidang, saat istirahat, Bu Sulastri mendekati saya di koridor pengadilan. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak lagi penuh kebencian, melainkan keputusasaan. Anindya, kenapa kamu lakukan ini pada kami? Reza anakku, saya menatapnya. Justru karena Reza anak ibu. Dia tahu persis bagaimana ibu akan memperlakukan saya. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu.
Saya hanya menjalankan keinginan terakhir suami saya. Yang melakukan semua ini pada diri kalian adalah pilihan kalian sendiri. Dia tidak bisa menjawab. Dia berbalik dan kembali ke ruang sidang dengan langkah berat. Sidang itu berlangsung beberapa kali, tapi hasilnya sudah bisa ditebak sejak hari pertama. Pengadilan memutuskan seluruh aset sah menjadi milik saya. Gugatan keluarga Hartono ditolak sepenuhnya. Bahkan, mereka harus menanggung seluruh biaya perkara yang tidak sedikit. Saat hakim mengetuk palu, saya melihat wajah Bu Sulastri runtuh. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kata-kata. Vania menunduk. Tak lagi mampu berpura-pura. Pak Hartono hanya menatap kosong ke depan, seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lega. Janji saya pada Reza sudah saya tunaikan. Tapi kisah ini belum selesai. Setelah kalah di pengadilan, keluarga Hartono mulai goyah. Ternyata, selama ini, kemewahan mereka dibangun di atas utang. Bisnis properti Pak Hartono sudah lama merugi. Proyek apartemen besar mereka di Cinere mangkrak, dan para investor menarik dana mereka. Mereka berharap warisan Reza bisa menyelamatkan mereka. Saat harapan itu pupus, segalanya runtuh. Bank mulai menagih. Surat peringatan datang satu demi satu. Lalu, jurusita berdatangan. Satu persatu aset keluarga Hartono disita. Pertama, mobil-mobil mewah di garasi. 3 mobil yang dulu menjadi kebanggaan mereka diangkut pergi dalam satu pagi. Tetangga berbisik-bisik menyaksikannya. Lalu perhiasan Bu Sulastri, berlian, emas. Semua yang dulu dia pamerkan kini terpaksa dijual untuk menutup sebagian utang. Tapi itu tidak cukup. Lubang utang mereka terlalu dalam. Lalu rumah megah di Pondok Indah, yang selama ini menjadi simbol kesombongan mereka, juga masuk daftar sita. Rumah tempat saya dulu dihina berkali-kali. Rumah tempat Bu Sulastri pernah berkata bahwa saya tidak pantas berada di sana. Saya mendengar kabar itu dari kerabat jauh yang masih mau bicara dengan saya. Awalnya, saya tidak percaya. Keluarga yang dulu memandang rendah saya, kini berada di ambang kebangkrutan total. Vania, yang dulu selalu tersenyum manis dan hidup bergelimang kemewahan, kini sibuk mencari pinjaman ke sana kemari. Teman-teman sosialitanya menjauh satu persatu. Pernikahannya dengan seorang pengusaha kaya yang sudah direncanakan dengan megah batal. Calon suaminya mundur saat tahu keluarga Hartono bangkrut dan dililit utang. Vania, yang dulu mengukur orang dari hartanya, kini ditinggalkan karena alasan yang sama. Bu Sulastri jatuh sakit. Tekanan darahnya melonjak drastis. Stres dan malu menggerogoti tubuhnya. Dia yang dulu begitu garang, kini hanya bisa terbaring lemah di kamarnya. Yang satu persatu perabotnya menghilang. Pak Hartono, lelaki yang dulu selalu diam penuh wibawa, kini terlihat tua dan rapuh. Bisnis yang dia bangun puluhan tahun runtuh dalam hitungan bulan. Dia kehilangan segalanya, bukan karena saya, tapi karena keserakahan mereka sendiri. Saya tidak melakukan apa-apa untuk menjatuhkan mereka. Saya hanya menjaga apa yang dititipkan Reza. Kehancuran mereka adalah buah dari benih yang mereka tanam sendiri. Beberapa minggu kemudian, kabar lain sampai ke telinga saya. Beberapa kerabat yang dulu ikut menghina saya, kini berbalik menyalahkan Bu Sulastri. Kalau saja dia tidak serakah, kalau saja dia memperlakukan Anindya dengan baik. Orang-orang yang sama yang dulu memanggil saya sampah, kini bicara seolah-olah mereka selalu berpihak pada saya. Begitulah dunia. Saya hanya bisa tersenyum getir. Suatu sore, ponsel saya berdering. Nama Pak Hartono muncul di layar. Saya ragu sejenak. Tangan saya menggantung di atas ponsel. Lalu, saya menolak panggilan itu. Saya belum siap. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk. Anindya, tolong angkat teleponku. Kami butuh bantuanmu. Saya menatap layar itu lama. Mereka yang dulu mengusir saya seperti sampah, kini meminta bantuan saya. Hidup memang punya cara sendiri untuk memutar keadaan. Saya tidak membalas. Saya butuh waktu untuk berpikir. Malam itu, ponsel saya kembali bergetar. Pesan lain masuk. Kali ini, dari Bu Sulastri. Anindya, maafkan Mama. Mama mohon, kami butuh bantuanmu
untuk membayar utang. Kami tidak punya apa-apa lagi. Mama tahu Mama salah. Mama tahu Mama tidak pantas meminta. Tapi Mama sudah putus asa. Saya membaca pesan itu berulang kali. Perempuan yang dulu meneriaki saya sampah di depan banyak orang, kini menyebut dirinya Mama dan memohon pada saya. Saya menghela napas panjang. Hati saya bergejolak. Bagian dari saya ingin membalas semua sakit yang mereka berikan. Membiarkan mereka merasakan apa yang dulu mereka timpakan pada saya. Tapi bagian lain dari saya teringat kata-kata Reza. Bukan untuk dendam, Anindya. Tapi supaya kamu tidak pernah lagi merasa harus tunduk pada orang yang tidak menghargaimu. Saya tahu, inilah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Keesokan harinya, saya datang ke rumah Pondok Indah. Rumah yang dulu begitu megah, kini terasa suram. Taman yang dulu terawat rapi, kini dipenuhi rumput liar. Garasi yang dulu penuh mobil mewah, kini kosong. Beberapa perabotan sudah hilang, dijual untuk menutup utang. Cat dindingnya mulai mengelupas. Rumah ini seperti pemiliknya, kehilangan kejayaannya. Saya masuk dan menemukan mereka di ruang tamu yang nyaris kosong. Bu Sulastri terbaring lemah di sofa tua, wajahnya pucat dan kurus. Pak Hartono duduk di sampingnya, bahunya turun. Tak lagi tegak seperti dulu. Fania berdiri di sudut ruangan, mengenakan pakaian sederhana. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Saat mereka melihat saya, ekspresi mereka bercampur. Malu, takut, dan putus asa. Anindya, bisik Bu Sulastri. Suaranya serak. Kamu datang. Saya berdiri di hadapan mereka. Tidak ada amarah di hati saya, hanya rasa iba. Maafkan kami, kata Bu Sulastri. Air matanya mengalir deras. Maafkan kami atas semua perbuatan kami. Kami bodoh. Kami dibutakan oleh keserakahan. Kami pantas mendapatkan ini. Pak Hartono mengangguk. Kepalanya tertunduk. Kami tahu kami tidak pantas meminta apa-apa darimu. Tapi kami sudah tidak punya pilihan lain. Vania, yang dulu begitu licik, kini menangis sesenggukan. Mbak Anindya, maafkan aku. Akulah yang selama ini menghasut Mama. Aku yang membuat hidupmu sengsara. Aku menyesal. Saya menatap mereka satu persatu. 3 orang yang dulu paling membenci saya, kini bersimpuh meminta maaf. Saya teringat semua hinaan, semua air mata. Hari di mana saya diusir di pemakaman suami saya sendiri, disebut sampah di depan banyak orang. Tapi saya juga teringat Reza dan janji saya padanya. Aku sudah memaafkan kalian, kata saya pelan. Sejak lama, aku tidak pernah menyimpan dendam. Mereka menatap saya. Tak percaya. Tapi maaf, bukan berarti aku akan berpura-pura semuanya tidak pernah terjadi. Lanjut saya. Aku akan membantu kalian, bukan karena kalian pantas mendapatkannya, tapi karena Reza tidak akan mau melihat orang tuanya hidup di jalanan. Saya melunasi sebagian utang mendesak mereka, utang yang paling mencekik, yang bisa membuat mereka kehilangan tempat berteduh. Saya menyediakan sebuah rumah sederhana namun layak di kawasan Depok untuk mereka tinggali. Bukan rumah mewah seperti dulu, tapi cukup untuk hidup dengan tenang dan bermartabat. Saya juga menanggung biaya pengobatan Bu Sulastri sampai kondisinya membaik. Tapi saya tidak mengembalikan aset Reza. Itu adalah amanah yang dititipkan suami saya. Dan saya bertekad menggunakannya untuk hal yang benar. Sebelum saya pamit hari itu, Bu Sulastri menggenggam tangan saya dengan jari yang gemetar. Kenapa? Anindya, setelah semua yang kami lakukan padamu, kenapa kamu masih mau menolong kami? Saya menatapnya. Karena Reza tidak akan mau melihat ibunya menderita. Dan karena saya tidak mau menjadi seperti kalian, saya tidak mau hati saya dipenuhi kebencian seumur hidup. Air mata Bu Sulastri kembali mengalir. Kali ini, bukan air mata kepura-puraan. Dengan gedung di Kuningan dan saham perusahaan Reza, saya mengambil keputusan besar. Saya tidak menjualnya untuk hidup mewah. Saya membangun sebuah yayasan. Yayasan yang membantu para janda yang ditelantarkan keluarga. Para perempuan yang, seperti saya dulu, dipandang rendah hanya karena tidak punya harta atau tidak berasal dari keluarga terpandang. Saya memberi mereka pelatihan keterampilan, modal usaha untuk membuka warung, menjahit,
atau berdagang. Pendampingan hukum bagi mereka yang haknya dirampas keluarga mendiang suami. Dan yang terpenting, saya mengembalikan harga diri mereka. Saya katakan pada setiap dari mereka, nilai seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh seberapa kaya keluarganya. Yayasan itu tumbuh dalam beberapa tahun. Ratusan perempuan telah dibantu. Sebagian dari mereka kini berdiri di atas kaki sendiri. Bahkan membantu perempuan lain. Saya menamai yayasan itu dengan nama Reza, karena dialah yang mengajari saya bahwa kekuatan sejati bukan tentang membalas, tapi tentang membangun. Bertahun-tahun berlalu. Bu Sulastri akhirnya menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang. Meski dalam kesederhanaan, sakitnya membuatnya banyak merenung. Sebelum dia pergi, dia memanggil saya ke sisi tempat tidurnya. Sama seperti Reza dulu. Dia menggenggam tangan saya dan berkata, "Reza benar memilihmu. Mama yang buta." Mama menukar permata dengan batu. Maafkan Mama yang terlambat menyadarinya. Saya menggenggam tangannya. Sudah saya maafkan, Bu. Sejak lama, Pak Hartono menghabiskan sisa usianya dengan menyesali keputusan-keputusannya. Lelaki yang dulu begitu angkuh, kini sering datang ke yayasan, membantu pekerjaan-pekerjaan kecil dengan tangannya sendiri. Itu adalah caranya menebus diri. Fania bekerja keras membangun hidupnya dari nol. Dia bekerja sebagai pegawai biasa, jauh dari kemewahan masa lalunya. Penderitaan telah mengajarinya kerendahan hati yang dulu tidak dia punya. Suatu hari, dia datang menemui saya dengan mata berkaca-kaca. "Mbak, boleh aku ikut membantu di yayasanmu? Aku ingin menebus dosa-dosaku, meski aku tahu tidak akan pernah cukup." Saya menerimanya, karena memaafkan. Bagi saya, bukan hanya kata-kata. Dan saya menemukan kedamaian, bukan dari harta yang saya warisi, tapi dari memenuhi janji kepada orang yang saya cintai, dan dari menyaksikan perempuan-perempuan yang dulu terpuruk, kini berdiri tegak. Persis seperti saya dulu. Bangkit berkat cinta Reza. Orang-orang yang dulu menghina saya di pasar, kini menyapa saya dengan hormat. Para kerabat yang dulu mengasingkan saya, kini mencari muka. Tapi saya tidak lagi peduli pada pandangan mereka. Saya sudah lama berhenti mengukur nilai diri saya dari mulut orang lain. Itu adalah kebebasan yang Reza inginkan untuk saya. Dan akhirnya, saya benar-benar bebas. Setiap malam sebelum tidur, saya masih memeluk syal Reza. Aromanya sudah lama hilang, tapi kenangannya tidak pernah pudar. Dan saya tahu, di suatu tempat, dia tersenyum. Bangga pada perempuan yang dulu disebut sampah dan diusir di hari pemakamannya sendiri, yang kini berdiri tegak, kuat, dan bebas. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari hartanya, dan jangan pernah meremehkan orang yang memilih diam. Karena diam bukan berarti lemah. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, dihina, diusir, dianggap tidak berharga oleh keluarga yang seharusnya melindungi mereka. Kepada kalian, saya ingin berkata, kekuatan kalian tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kalian. Tetaplah berdiri tegak. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang mencintai istrinya melebihi harta dan keluarganya, yang rela melakukan apa saja untuk melindungi orang yang dicintainya, bahkan saat dirinya sendiri sedang berjuang melawan maut. Hargai mereka selagi masih ada, karena cinta yang tulus seperti itu jarang sekali ditemukan. Dan ada pula keluarga seperti Hartono yang dibutakan oleh keserakahan hingga melupakan apa yang benar-benar berharga. Sampai semuanya hilang, baru mereka menyadari bahwa kasih sayang jauh lebih bernilai dari emas. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk membalas dendam, atau pilihan untuk memutus rantai kebencian dengan kebaikan. Saya memilih yang kedua, dan itu adalah kemenangan saya yang sesungguhnya. Bagaimana dengan kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini jika kalian percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.